10 tahun aku merantau di Jepang. Berharap bisa pulang membawa kebahagiaan untuk ibu. Tapi langkahku terhenti ketika kulihat sosok perempuan renta duduk di pinggir jalan, mengulurkan tangan meminta belas kasihan. Itu ibuku. Tapi apa benar? Atau hanya mataku yang menipuku? Ikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tekan like agar doa kita terkabul. Semoga kita semua dijauhkan dari ujian hidup yang berat dan diberi kemampuan untuk selalu berbakti pada orang tua di jalan Allah. Langkahku menjejak di tanah kelahiran dengan perasaan yang bercampur aduk. Udara Indonesia yang lembab dan hangat langsung menyergap wajahku ketika keluar dari bandara. Ada aroma tanah basah yang tak pernah bisa kutemukan di Jepang. Aroma yang membuatku sadar bahwa akhirnya aku pulang, setelah 10 tahun penuh kerinduan. 10 tahun merantau di negeri orang, membanting tulang, bekerja siang malam, menahan rasa sepi di kamar kos kecil, hanya demi satu cita-cita, membuat ibuku bahagia. Tanganku masih menggenggam erat koper hitam yang penuh dengan hadiah. Kain sutra untuk ibu, obat-obatan yang kubeli khusus karena ku tahu beliau sering sakit kepala. Bahkan ada sedikit perhiasan sederhana yang kusiapkan sebagai kejutan. Semua itu bagiku hanyalah simbol kecil. Yang paling penting adalah niatku. Niat seorang anak yang ingin menebus rasa bersalah karena meninggalkan ibu sendirian bertahun-tahun lamanya. Setiap langkah menuju pintu keluar bandara seperti dentuman dalam dadaku. Bayangan wajah ibuku berkelebat jelas. Keriput di wajahnya, senyumnya yang selalu sabar, tangannya yang kasar karena terlalu sering bekerja. Semua itu terus hadir dalam ingatanku. Aku teringat betul malam ketika aku berpamitan dulu. Air matanya jatuh di bahuku, namun bibirnya bergetar memberi doa. Nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan lupakan Allah. Jangan lupakan ibumu. Pergilah, semoga engkau kembali dengan hati yang lebih baik. Kata-kata itu bagai mantra yang terus menggema di telingaku sepanjang perjalanan hidupku. Di negeri orang, aku berjuang mati-matian. Pekerjaan kasar di pabrik baja, lembur hingga larut malam, dinginnya musim dingin yang menusuk tulang, bahkan diskriminasi yang kadang menyakitkan. Semua itu kutelan bulat-bulat. Saat rasa lelah hampir menumbangkan langkahku, aku selalu membayangkan wajah ibu. Aku selalu berkata dalam hati, sabar, Hasan. Ibu menunggu. Pulanglah dengan kemenangan, bukan kekalahan. Kini, aku sudah berada di titik ini. Aku pulang dengan tabungan yang cukup, dengan sedikit kesuksesan yang bisa kubanggakan. Rasanya aku ingin segera berlari ke rumah, memeluk ibu, dan berkata, Bu, doamu terkabul. Aku sudah kembali. Namun, di balik rasa rindu itu, ada sedikit ketakutan yang tak bisa kupungkiri. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Aku takut ibuku berubah. Aku takut kesehatannya semakin rapuh. Aku takut ia marah karena aku terlalu lama meninggalkannya. Bayangan itu membuat kakiku sempat gemetar di depan pintu keluar. Tapi aku menepisnya dengan doa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mengecewakan ibuku lagi. Langkahku kemudian menyusuri jalanan kota yang kini terasa asing. Bangunan-bangunan tinggi berdiri. Jalanan semakin ramai, wajah-wajah baru bertebaran. Namun di balik semua itu, aku tahu kampungku masih ada, rumah kecilku masih berdiri, dan ibuku, ya, ibuku pasti sedang menunggu. Aku percaya itu. Perjalanan menuju kampung menjadi sebuah lorong kenangan. Dari balik jendela taksi, aku melihat warung-warung kecil, masjid-masjid dengan pengeras suara yang sesekali memanggil orang untuk sholat, dan anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki. Semua itu menamparku dengan nostalgia, seolah waktu berhenti sejenak. Dan aku kembali menjadi anak kecil yang dulu selalu dituntun ibuku pergi mengaji selepas maghrib. Saat mobil berhenti di pertigaan dekat pasar, aku memilih turun. Ada rasa yang mendesak dalam hatiku untuk tidak langsung menuju rumah. Aku ingin merasakan kembali denyut kehidupan kota ini dengan langkah kaki sendiri. Aku berjalan melewati toko-toko kecil, pedagang asongan yang menawarkan dagangan, dan wajah-wajah yang seolah akrab sekaligus asing. Detik itu juga, hatiku berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Seakan-akan aku sedang didorong oleh takdir menuju sebuah pertemuan. Aku ingin segera bertemu ibuku, namun langkahku justru terasa tertahan oleh pandangan ke sekeliling. Dan disitulah, di tengah keramaian, mataku menangkap sosok seorang perempuan tua duduk bersila di trotoar. Bajunya lusuh, tangannya gemetar, wajahnya penuh keriput yang dalam. Ia menunduk sambil mengulurkan tangan meminta belas kasihan dari orang yang lewat. Dadaku seakan ditusuk.
Tubuhku membeku. Perempuan itu, wajahnya begitu mirip dengan ibuku. Aku tercekat, tak mampu bernapas dengan normal. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Apakah mungkin? Apakah mataku yang salah? Ataukah benar? Itu ibuku? Suara hiruk-pikuk pasar perlahan menghilang dari pendengaranku, berganti dengan suara detak jantungku yang menghentak keras. Aku berdiri kaku, tak mampu melangkah, antara ingin mendekat dan takut menerima kenyataan. Di titik inilah, bab perjalanan yang kupikir penuh kebahagiaan berubah menjadi pintu menuju misteri. Sebuah langkah kecil ke depan akan menuntunku pada kebenaran. Apakah itu benar ibuku, atau hanya bayangan yang menyerupainya? Kakiku seakan terkunci pada satu titik. Keramaian pasar yang biasanya ramai dengan teriakan pedagang dan suara kendaraan, kini terdengar samar di telingaku. Mataku tak bisa berpaling dari sosok itu. Seorang perempuan tua yang duduk di atas lantai trotoar beralaskan kain lusuh, tangannya terulur lemah, berharap recehan dari orang-orang yang melintas. Wajah itu begitu familiar. Keriput di dahi, sorot matanya yang sayu, bahkan garis bibirnya yang menahan kepedihan. Semuanya menyerupai ibuku. Ibu yang dulu selalu sabar menungguku pulang sekolah sambil membawa segelas teh hangat. Ibu yang tangannya kasar karena tak kenal lelah mencuci pakaian orang demi membiayai sekolahku. Kini, wajah itu kulihat di jalanan, dengan tatapan kosong, seakan dunia sudah terlalu kejam untuknya. Aku mencoba menelan ludah, tapi kerongkonganku terasa kering. Jantungku berdegup kencang, semakin tak terkendali. Ingin sekali aku berlari mendekat, menunduk, dan berkata, "Bu, ini aku, Hasan." Tapi kakiku gemetar, seolah ada tembok tak terlihat yang menahan langkahku. Ada rasa takut yang begitu besar. Takut kenyataan yang akan kuhadapi lebih menyakitkan dari sekadar rindu yang kutahan selama 10 tahun ini. Perempuan itu menoleh sedikit, mungkin karena merasa ada yang memperhatikannya terlalu lama. Pandangan kami beradu sesaat. Aku tercekat. Mata itu, begitu mirip dengan mata ibu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Cahaya hangat yang dulu selalu terpancar kini berganti menjadi keruh, penuh luka dan beban hidup. Ia menunduk kembali, seolah tak ingin dikenal siapapun. Orang-orang berlalu lalang, sebagian menaruh koin di tangannya, sebagian lagi hanya melirik dengan tatapan iba, lalu melangkah pergi. Aku masih berdiri kaku, tubuhku seperti patung. Hanya ada satu kalimat yang berputar dalam kepalaku. Apakah benar itu ibuku? Atau aku hanya sedang dibutakan oleh rasa rindu? Tiba-tiba, aku ingat malam terakhir sebelum berangkat ke Jepang. Ibuku memelukku erat sambil berbisik, "Nak, jangan terlalu lama. Ibu ingin kau pulang sebelum ibu terlalu tua." Air mata menggenang di pelupukku. Janji itu kini menohok hatiku. Bagaimana kalau aku terlambat? Bagaimana kalau yang duduk di depanku ini benar-benar ibu yang sudah kehilangan segalanya? Aku memberanikan diri melangkah perlahan. Jarak tinggal beberapa meter saja. Aku bisa mencium aroma tubuhnya, aroma yang bercampur dengan debu jalanan. Aku ingin mengucap namanya, tapi suaraku tercekat di kerongkongan. Ketika aku semakin dekat, perempuan itu tiba-tiba menggeser tubuhnya, membalikkan wajah, dan berusaha menutupi sebagian wajahnya dengan kain lusuh. Seolah ia sengaja menghindar agar tidak ada yang mengenalnya. "Bu," suara itu akhirnya keluar, pelan, hampir tak terdengar. Perempuan itu menoleh sekilas. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara keterkejutan, rasa takut, dan air mata yang tiba-tiba jatuh di pipinya. Namun secepat itu pula ia berpaling, menggeleng keras, lalu berbisik dengan suara parau. "Aku bukan ibumu, Nak. Kau salah orang." Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari pukulan apapun. Aku tercekat, tubuhku bergetar. Ingin sekali aku berteriak, membantah, memaksa untuk mengakui. Tapi lidahku keluh. Ia kembali menunduk, menenggelamkan wajahnya dalam kain lusuh, sementara tangannya tetap terulur, meminta recehan pada pejalan kaki. Aku melangkah mundur beberapa langkah. Dunia seakan berputar. Rasanya seperti jatuh ke dalam jurang gelap. Apakah ia benar-benar bukan ibuku? Atau ia sengaja menolak agar aku tidak terbebani? Perasaan itu berkecamuk, saling bertabrakan. Aku menggenggam erat koperku. Keringat dingin mengucur di pelipis. Orang-orang berlalu tanpa peduli pada pergolakan hatiku. Mereka hanya melihat seorang pengemis tua. Tapi bagiku, itu lebih dari sekadar pemandangan di pinggir jalan. Itu adalah potongan masa lalu yang kembali menghantuiku.
Aku menatap langit yang mulai mendung. Hatiku berbisik lirih. Ya Allah, jika dia ibuku, jangan biarkan aku berpaling. Jangan biarkan aku buta oleh kebanggaan dunia. Tunjukkanlah kebenaran. Langkahku gontai. Aku berjalan menjauh sambil terus menoleh. Bayangan perempuan itu tetap menempel di mataku. Air mataku menetes, menodai pipiku yang sudah lama tak merasakan tangisan. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus kuungkap, meski hatiku sedang tercabik. Dan tepat ketika aku berbelok meninggalkan keramaian pasar itu, perasaan aneh menghantamku. Perjalanan pulang yang seharusnya membawa bahagia kini berubah menjadi jalan penuh tanda tanya. Langkahku berat saat meninggalkan pasar itu. Pikiranku masih terpaku pada wajah perempuan tua yang begitu mirip dengan ibuku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan itu kembali muncul. Keriput yang sama, sorot mata yang sama, bahkan cara ia menundukkan kepala pun seolah menegaskan bahwa ia memang orang yang selama ini kucari. Tapi suara parau yang keluar dari mulutnya masih terngiang jelas. Aku bukan ibumu. Aku tak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Hatiku menolak. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku yakin. Namun rasa takut mengikatku. Takut kebenaran yang kutemukan justru akan menghancurkan semua harapan yang kubawa dari Jepang. Aku datang dengan niat membahagiakan ibu, tapi yang kutemui justru bayangan kemiskinan dan penolakan. Aku melangkah pulang menuju kampung. Dengan harapan di rumah nanti aku akan menemukan jawaban. Aku membayangkan pintu rumahku masih sama seperti dulu. Catnya yang mulai pudar, jendela kecil dengan tirai sederhana, dan aroma masakan ibu yang selalu membuatku rindu. Namun ketika aku sampai di depan rumah itu, kakiku terhenti. Rumah yang dulu menjadi surga kecil bagiku kini tampak kosong dan rapuh. Ket dindingnya mengelupas, pintunya tergembok dengan gembok berkarat, dan halaman depannya dipenuhi ilalang liar. Seakan rumah itu sudah lama ditinggalkan tanpa penghuni. Dadaku sesak. Aku mencoba mengetuk pintu, memanggil dengan suara bergetar. Bu, ini aku, Hasan. Aku pulang, Bu. Tak ada jawaban. Hanya angin sore yang berdesir melewati celah jendela. Aku menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada tetangga yang mengenali wajahku. Seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman rumah di seberang jalan menatapku dengan wajah penuh tanya. Aku menghampirinya dengan tergesa. Pak, maaf, apakah ibu saya masih tinggal di sini? Namanya Siti Aminah. Suaraku tercekat menyebut nama itu. Bapak tua itu berhenti menyapu. Pandangannya berubah. Ada rasa iba di sana. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Kalau kau anaknya, berarti kau Hasan, ya? Astagfirullah, kau akhirnya pulang juga. Ibumu sudah lama pergi dari rumah ini, nak. Sejak beberapa tahun lalu. Jantungku berdetak tak karuan. Pergi? Kemana, Pak? Tanyaku terbata. Entahlah. Yang kami dengar, setelah hutang menumpuk dan warisan tanah dijual habis-habisan, ibumu tak kuat lagi tinggal di sini. Ada yang bilang ia pergi ke kota mencari kerja. Ada juga yang bilang ia jatuh sakit dan tak ada yang merawat. Kami semua pun kehilangan kabar. Aku terdiam, seakan dunia berhenti berputar. Rasanya seperti ditampar keras. Aku meninggalkan ibu demi mengejar kehidupan yang lebih baik, tapi kenyataan yang kudapati justru jauh dari bayangan indah. Rumah yang dulu penuh tawa kini kosong. Ibuku entah di mana, dan aku terlambat mengetahuinya. Air mataku menetes, jatuh di tanah halaman yang dulu sering kusapu bersama ibu. Kenapa aku begitu egois? Kenapa aku tega meninggalkan ibu sendiri? Bisikku lirih. Bapak tua itu menepuk pundakku pelan. Nak, jangan salahkan dirimu terus. Hidup memang penuh ujian. Kalau kau sungguh ingin menemukannya, carilah di kota. Banyak orang bilang pernah melihat sosok yang mirip ibumu, duduk di jalanan, meminta-minta. Tapi, kami tak tahu pasti. Perkataannya menusuk jantungku. Ingatanku langsung kembali ke pasar tadi. Perempuan tua yang menolak dipanggil, ibu, itu. Air matanya, getaran suaranya, seolah menjadi jawaban dari teka-teki ini. Aku mencoba menahan tangis, tapi dadaku terasa semakin sesak. Pak, kalau benar itu ibu, kenapa ia tak mau mengakuiku? Kenapa ia menolak saat aku panggil? Ibu? Bapak itu hanya menggeleng. Kadang orang yang terlalu lama menanggung derita, memilih menutup dirinya sendiri. Bisa jadi ia malu, bisa jadi ia tak ingin kau terbebani. Hanya Allah yang tahu. Aku menggenggam erat koper hitamku.
Barang-barang mahal yang kubawa seketika tak berarti apa-apa. Apa gunanya semua itu jika ibuku harus hidup di jalanan, menanggung lapar, sementara aku berfoya-foya di negeri orang? Aku berdiri lama di depan rumah kosong itu, menatap setiap detailnya. Bayangan masa kecilku berkelebat. Saat aku bermain di halaman, saat ibu memanggilku masuk untuk makan, saat kami duduk bersama menikmati malam dengan lampu minyak kecil. Semua kenangan itu terasa seperti mimpi yang kejam dipatahkan oleh kenyataan. Langkahku goyah saat ku tinggalkan rumah itu. Aku berjalan tanpa arah, dengan mata yang terus basah. Hatiku berkata lirih, "Ya Allah, aku harus menemukannya. Aku harus menebus semua kesalahanku. Jangan biarkan aku gagal lagi sebagai anak." Dalam kebingungan itu, aku memutuskan kembali mencari perempuan tua yang kulihat di pasar tadi. Aku merasa, semakin aku mencoba menghindar, semakin kuat hatiku yakin bahwa dialah ibuku. Mungkin ia menolak mengaku karena alasan yang tak ku mengerti. Dan dari sinilah pencarianku dimulai. Pencarian yang akan menyeretku lebih dalam ke jurang kebenaran yang penuh luka. Hari sudah berganti senja ketika aku kembali ke pasar itu. Langkahku cepat, meski dadaku terasa berat. Ada dorongan kuat yang tak bisa kutahan. Aku harus memastikan siapa perempuan tua itu. Hati kecilku terus berbisik. Jangan biarkan kesempatan ini hilang, Hasan. Kalau dia benar ibumu, jangan sampai kau menyesal untuk kedua kalinya. Keramaian pasar mulai mereda. Para pedagang satu persatu membereskan lapaknya. Suara tawar-menawar perlahan lenyap, berganti dengan keheningan yang menyisakan beberapa orang pejalan kaki. Di sudut trotoar itu, aku melihat sosoknya lagi. Masih dengan pakaian lusuh yang sama, tubuhnya membungkuk, tangannya terulur, menunggu belas kasihan. Jantungku berdetak kencang. Kali ini bukan karena ragu, melainkan tekad. Aku melangkah perlahan, mendekat tanpa suara. Setiap langkah membuatku semakin bisa melihat jelas wajahnya. Dan semakin aku melihat, semakin hatiku yakin, dialah ibu. Tidak mungkin salah. Garis keriput itu, sorot mata yang redup itu, semuanya sama. Aku berdiri tepat di hadapannya. Perempuan itu menunduk, seakan tak menyadari kehadiranku. Tangannya masih terbuka, gemetar, seolah menunggu sekeping koin jatuh ke telapaknya. Aku menunduk, berjongkok di depannya, lalu dengan suara yang hampir pecah aku berkata pelan, "Bu, ini aku, Hasan, anakmu." Tangannya terhenti. Tubuhnya kaku sejenak. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang bergetar di sana, seakan hatinya sedang berperang. Air mata menetes tanpa mampu ia tahan, tapi bibirnya bergeming. Ia justru menggeleng pelan sambil berbisik, "Nak, kau salah orang. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang tua yang malang." Aku tercekat. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, tapi mata itu berkhianat. Mata itu penuh cinta yang pernah kurasakan, cinta yang tak bisa dipalsukan. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan kasar. "Bu, jangan katakan begitu. Aku kenal tangan ini. Tangan yang dulu selalu memelukku ketika aku sakit. Tangan yang bekerja keras mencuci pakaian orang lain demi aku bisa sekolah. Aku tahu ini tanganmu." Perempuan itu menarik tangannya cepat, menunduk lagi, mencoba menutupi wajahnya dengan kain lusuh. Air matanya semakin deras. Ia berkata dengan suara bergetar, "Aku bukan ibumu, Nak. Jangan bebani dirimu dengan orang sepertiku. Pergilah. Kau masih muda. Jangan buang waktumu untuk pengemis tua ini." Aku terdiam. Hatiku terasa remuk. Mengapa ia menolak begitu keras? Apakah benar karena ia bukan ibuku? Ataukah justru karena ia terlalu malu mengakuinya? Aku tak bisa menerima jawabannya begitu saja. Aku mencoba lebih lembut. "Bu, aku pulang bukan untuk membawa harta saja. Aku pulang karena aku rindu. 10 tahun aku menahan perasaan ini. Aku hanya ingin melihatmu, mendengar suaramu, memelukmu lagi. Kalau memang kau bukan ibu, kenapa hatiku merasa seperti menemukan rumah ketika melihatmu?" Air matanya makin deras, tapi ia tetap bergeming. Hanya desahan nafas yang terdengar, bercampur dengan suara tangis yang ia tahan mati-matian. Orang-orang yang lewat menoleh sebentar, tapi segera berlalu, menganggap ini hanya percakapan biasa antara seorang pemuda dan seorang pengemis. Mereka tak tahu badai apa yang sedang terjadi di dadaku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis sendiri. Lalu aku berkata lirih, "Bu, aku tahu mungkin kau malu.
Mungkin kau takut aku terbebani. Tapi bukankah sejak kecil kau selalu bilang, apapun yang terjadi kita tetap keluarga? Aku tak peduli lagi soal masa lalu. Aku hanya ingin kau kembali bersamaku. Biarkan aku menebus semua kesalahanku. Untuk pertama kalinya, perempuan itu menatapku lekat-lekat. Pandangannya menusuk jauh ke dalam mataku, seolah ingin memastikan kebenaran. Ada cinta yang tak bisa ia sembunyikan, tapi juga ada luka yang terlalu dalam untuk ia buka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menunduk lagi, dan dengan suara parau bergetar, ia berkata, "Hasan, kau pulang juga." Tubuhku seketika gemetar. Suara itu, meski lirih dan penuh getaran, menyebut namaku. Air mataku pecah. Aku ingin memeluknya, tapi sebelum sempat kulakukan, ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan, menggeleng keras, dan berbisik cepat, "Pergi! Jangan dekat-dekat aku. Aku tidak pantas menjadi ibumu lagi." Aku terdiam, membeku, tak mengerti. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada penolakannya tadi. Aku ingin bertanya, ingin memaksa jawaban, tapi tenggorokanku kering. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh luka. Ia kembali menunduk, menarik kain lusuh menutupi wajah, seolah ingin menghapus keberadaannya dariku. Aku terisak, berdiri perlahan dengan tubuh yang limbung. "Bu," suaraku hampir hilang. "Aku tak akan menyerah. Kalau kau ingin aku pergi sekarang, aku pergi. Tapi aku akan kembali. Aku akan menunggumu, sampai kau siap berkata yang sebenarnya." Aku melangkah pergi dengan kaki gemetar. Setiap langkah menjauh darinya seperti merobek dadaku sendiri. Aku tahu, pertemuan ini belum selesai. Justru inilah awal dari teka-teki besar yang harus kupecahkan. Langit sudah gelap, lampu jalan mulai menyala. Suara pasar benar-benar lenyap, menyisakan desiran angin malam. Hatiku bergetar, masih tak percaya pada apa yang barusan terjadi. Aku yakin, itu ibuku. Tapi kenapa ia menolak begitu keras? Di tengah kegelapan, aku melangkah pulang dengan hati yang semakin hancur, tapi tekad yang semakin bulat. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan jawaban. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah perempuan tua yang kukira ibuku terus menghantui. Suara lirihnya ketika menyebut namaku, lalu menolak keberadaanku dengan kalimat yang menyayat hati, berputar-putar di kepalaku. Aku menatap langit-langit kamar kos kecil yang kusewa sementara di kota, merasakan dada yang terus sesak. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mencari kebenaran. Pagi harinya, aku melangkah menuju masjid kecil di kampung, tempat dulu aku sering mengaji saat masih kanak-kanak. Masjid itu masih berdiri, meski cat dindingnya mulai pudar. Suara adzan subuh yang menggema dari pengeras suara membawa nostalgia yang menusuk. Di sanalah aku berharap mendapat jawaban, karena biasanya para tetua kampung masih suka berkumpul selepas sholat. Benar saja, setelah jamaah bubar, aku melihat sosok yang masih kukenal meski usianya sudah jauh bertambah. Ustadz Karim, guru mengajiku dulu. Rambutnya kini memutih, tubuhnya sedikit bungkuk, tapi matanya masih memancarkan keteduhan yang sama. Aku memberanikan diri menghampiri dan mencium tangannya. "Assalamualaikum, Ustadz." Suaraku bergetar. Beliau menatapku lama, lalu matanya melebar. "Hasan? Astagfirullah, kau Hasan, kan? Anak Bu Siti." Air mataku langsung menetes. Aku mengangguk cepat. "Iya, Ustadz, saya pulang. Tapi," suaraku tercekat, "saya tak menemukan ibu. Rumah sudah kosong. Semua orang bilang beliau menghilang." "Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi?" Ustadz Karim menghela napas panjang. Wajahnya tampak berat, seakan menahan cerita yang pahit. Ia mempersilakanku duduk di serambi masjid. Angin pagi bertiup pelan, seakan ikut mendengar percakapan kami. "Hasan," katanya pelan, "ibumu adalah wanita yang luar biasa sabar. Setelah kau berangkat ke Jepang, ia selalu mendoakanmu. Hampir setiap malam aku melihatnya duduk di saf paling depan, menangis dalam doa. Doanya selalu sama. Semoga Allah menjaga anaknya. Semoga kau sehat dan kuat. Semoga kau pulang membawa kebaikan." Tangisku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Bayangan itu membuatku semakin menyesal. Selama aku mengejar mimpi di negeri orang, ibuku sendirian, bersujud di atas sajadah, meneteskan air mata untukku. "Tapi, Ustadz," tanyaku terbata, "kenapa ibu bisa sampai meninggalkan rumah?
Kenapa sampai hilang kabarnya? Ustadz Karim menunduk, suaranya lirih. Setelah kau pergi, beban hidup semakin berat. Hutang menumpuk, sawah satu-satunya dijual, dan orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Ibumu menanggung semua itu sendirian. Beliau sering bilang padaku, saya tak apa-apa lapar, asal anak saya berhasil. Aku semakin terisak. Hati rasanya ditusuk berkali-kali. Lalu, apa benar beliau sekarang mengemis di jalan? Tanyaku ragu, dengan suara yang hampir tak terdengar. Ustadz Karim menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku juga pernah mendengar kabar itu. Ada yang bilang melihatnya di kota. Tapi, Hasan, ingatlah satu hal, bukan berarti ibumu rendah. Beliau hanya sedang diuji. Allah meninggikan derajat orang-orang sabar. Dan mungkin, ia sengaja menutup dirinya darimu agar kau tidak menanggung malu atau beban. Cinta seorang ibu kadang diwujudkan dengan cara yang tak bisa kita pahami. Aku terdiam lama. Kata-kata itu menampar sekaligus menenangkan. Benar, mungkin itulah sebabnya perempuan tua itu menolak ketika kupanggil, Ibu. Bukan karena ia tak mengenaliku, tapi karena ia ingin aku tetap berdiri tegak tanpa terbebani masa lalunya. Aku menatap langit biru yang mulai terang, lalu berbisik lirih. Ya Allah, berilah aku kesempatan menebus semuanya. Jangan biarkan aku kehilangan ibu tanpa bisa meminta maaf. Ustadz Karim menepuk pundakku. Nak, jalan masih panjang. Kalau kau sungguh ingin menemukannya, bersabarlah. Allah akan menuntunmu. Jangan lepaskan doa, jangan lepaskan usaha. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti berbakti, meski beliau menolak sekalipun. Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Aku sadar, ini bukan hanya soal pencarian seorang anak terhadap ibunya, tapi juga perjalanan imanku. Aku harus belajar lebih banyak tentang arti kesabaran, ketulusan, dan bakti. Aku meninggalkan masjid dengan langkah goyah, namun tekad semakin kuat. Aku tahu, kebenaran masih menunggu di depan. Dan aku siap melangkah, meski hati ini terus berdarah. Sejak percakapan panjang dengan Ustadz Karim, langkahku terasa lebih berat daripada sebelumnya. Aku pulang dengan mata sembab, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang baru, sebuah perenungan yang tak henti-hentinya berputar. Aku mulai menyadari, kepulanganku ini bukan hanya tentang membawa hadiah untuk ibu, bukan pula tentang menebus tahun-tahun panjang di Jepang. Lebih dari itu, ternyata Allah sedang mengujiku dengan cara yang paling menyakitkan, menguji cintaku pada ibu, sekaligus menguji imanku. Di kamar kecil tempatku bermalam, aku duduk sendirian. Koper hitam yang penuh oleh-oleh tergeletak di sudut ruangan, tapi kini terasa tak berarti. Perhiasan, obat-obatan, kain sutra, semuanya kehilangan makna. Apa artinya semua itu? Jika ibu yang menjadi alasan utama aku bekerja keras, kini hidup dalam penderitaan dan bahkan menolak untuk mengakuiku, tanganku menutup wajah. Aku menangis dalam diam. Rasanya semua jerih payahku sia-sia. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini balasan untuk semua pengorbananku? Apakah aku anak yang durhaka hingga Allah menegurku dengan cara seperti ini? Aku teringat malam-malam panjang di Jepang ketika aku begitu sibuk bekerja, sampai terkadang melupakan sholat. Meski aku selalu berusaha menjaga ibadah, ada masa di mana rasa lelah membuatku menunda. Seringkali aku berkata, nanti saja, setelah selesai lembur. Dan disitulah aku sadar, mungkin aku telah lalai. Mungkin inilah teguran Allah, mengingatkanku bahwa harta dan kerja keras tidak akan ada artinya tanpa ridho ibu dan ridhonya. Aku mengambil air wudhu, dinginnya meresap sampai ke tulang. Di atas sajadah, aku menengadahkan tangan. Air mataku mengalir deras. Ya Allah, aku lemah. Aku pulang dengan penuh harap, tapi yang kutemui hanya luka. Jika ini ujian MU, jangan biarkan aku jatuh. Tunjukkan jalan agar aku bisa berbakti pada ibu, meski ia menolak. Jangan biarkan aku terlambat lagi. Sujudku terasa lebih lama malam itu. Aku tak ingin bangkit. Rasanya aku ingin menenggelamkan semua penyesalan dalam lantai dingin masjid kecil di hatiku. Setelah sholat, aku duduk termenung. Aku teringat wajah ibu saat mengantar kepergianku dulu. Wajah yang penuh senyum, meski matanya menyimpan kekhawatiran. Ia hanya berpesan, jangan lupakan sholat, jangan lupakan Allah, jangan lupakan ibumu. Kini aku sadar, tiga pesan itu saling terhubung. Melupakan ibadah berarti melupakan doa ibu. Melupakan ibu berarti melupakan ridho Allah. Dan aku, dalam kesibukan dunia,
telah gagal menjaga semuanya. Malam semakin larut. Aku menatap keluar jendela. Lampu jalan berkelip, suara jangkrik bersahutan, tapi di hatiku hanya ada keheningan yang menusuk. Aku merasa sedang berada di persimpangan, antara menyerah pada penyesalan atau bangkit dengan tekad baru. Aku memilih yang kedua. Aku harus bangkit. Aku tidak boleh hanya meratap. Aku tahu, ujian ini adalah cara Allah mendidikku. Jika aku benar-benar ingin menebus dosa, aku harus sabar. Sabar bukan berarti diam, tapi terus berusaha sambil berserah diri. Keesokan harinya, aku kembali berjalan di sekitar kampung. Setiap orang yang kutemui, setiap jalan yang kulewati, selalu mengingatkanku pada masa kecil. Aku melihat masjid, sawah yang kini kosong, bahkan toko kecil tempat ibu dulu sering berhutang demi membelikan aku buku sekolah. Semua itu seperti cermin yang memperlihatkan betapa besar pengorbanannya, betapa kecil balas jasaku. Dalam hatiku terpatri satu tekad, aku harus menemukannya, tak peduli bagaimana caranya. Meski ia menolak, meski ia menyembunyikan diri, aku tidak akan berhenti. Bukankah bakti anak kepada orang tua tak berhenti hanya karena orang tua berpaling? Bukankah ridho ibu adalah jalan menuju ridho Allah? Malamnya, aku kembali sujud. Doa-doa lebih banyak keluar daripada kata-kata. Aku berjanji pada Allah, aku akan terus mencari. Aku akan terus berusaha, aku akan menebus semua ini. Jika engkau masih memberi kesempatan, jangan ambil ibu dariku sebelum aku sempat memeluknya lagi. Air mataku menetes membasahi sajadah. Hatiku hancur, tapi di balik kehancuran itu, aku merasakan sedikit cahaya. Cahaya keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ia hanya sedang menuntunku untuk lebih dekat, lebih kuat, dan lebih ikhlas. Dan aku tahu, ujian ini baru permulaan. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Ustadz Karim terasa panjang dan melelahkan. Setiap langkah yang kuambil dipenuhi rasa gelisah. Aku terus berkeliling kota, mencoba mencari lagi sosok perempuan tua itu. Namun entah mengapa, ia tak pernah ada di tempat yang sama 2 kali. Kadang ada kabar dari orang-orang, oh, perempuan tua itu kadang duduk di depan stasiun. Atau, aku pernah melihatnya dekat lampu merah perempatan. Seperti bayangan, ia muncul dan menghilang begitu saja. Sampai suatu sore, ketika aku sedang duduk di bangku taman kota untuk menenangkan hati yang kalut, seorang pemuda mendekat. Wajahnya kurus, rambutnya acak-acakan, pakaiannya sederhana bahkan tampak kumal. Namun tatapan matanya tajam, seolah ia membawa beban besar yang disembunyikan. Ia berhenti tepat di depanku dan bertanya dengan suara serak, "Kau, yang kemarin mendekati ibu di pasar, kan?" Aku spontan menatapnya. Dadaku berdegup kencang. "Ibu? Maksudmu, perempuan tua itu?" Ia mengangguk perlahan. "Ya, perempuan tua yang kau panggil, ibu. Aku anaknya." Seakan bumi berhenti berputar. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ada rasa lega sekaligus bingung. Jika ia benar anak dari perempuan tua itu, berarti, bagaimana dengan aku? Bukankah aku juga anaknya? Atau semua keyakinanku selama ini hanyalah kesalahan? Aku menelan ludah, lalu bertanya hati-hati, "Siapa namamu?" "Namaku Arif," jawabnya singkat. "Sejak kecil aku hidup bersama ibu itu. Beliau memang ibuku, meski aku tahu, banyak orang menganggapnya gila karena sering menyebut nama Hasan. Nama itu yang kemarin kau teriakkan, kan?" Tubuhku bergetar. Aku hampir tak mampu menjawab. "Ya, aku Hasan," kataku lirih. "Dan aku yakin, dia ibuku." Arif menatapku tajam, seolah ingin menembus pikiranku. "Kalau begitu, kenapa aku tak pernah mendengar tentangmu? Sejak kecil aku selalu bersama ibu. Dia kehilangan seorang anak," katanya. "Tapi aku pikir itu hanya delusi karena tekanan hidup. Ibu sering menangis sambil menyebut nama Hasan, tapi aku kira itu hanya lamunan." Aku tercekat. Jadi benar. Selama ini ibu menyebut namaku bahkan di hadapan orang lain? Itu berarti ia tidak pernah melupakanku, meski ia menolak mengaku saat aku datang langsung. Air mataku nyaris tumpah lagi. Aku mencoba tenang. "Arif, aku anak kandungnya. Aku pergi merantau ke Jepang 10 tahun lalu. Aku pulang untuk menemuinya, tapi semua terasa berbeda." Dia menolak, padahal jelas sekali matanya mengenaliku. "Lalu kau muncul dan bilang kau anaknya. Aku benar-benar bingung." Arif menghela napas panjang.
Wajahnya menegang, tapi ada kelembutan samar di sana. Mungkin kau benar. Mungkin ibu memang benar-benar ibumu. Aku sendiri tak tahu siapa ayah kandungku. Ibu dulu pernah bilang aku bukan darah dagingnya, tapi ia tetap merawatku sejak kecil. Bagiku, dia tetap ibu. Karena itu aku menyebut diriku anaknya. Hatiku tercekat lagi. Jadi selama ini ibu mengasuh Arif meski bukan anak kandungnya? Ibu yang sering kekurangan makan, yang harus menahan lapar, ternyata masih punya hati besar untuk membesarkan seorang anak lain. Air mataku kembali menetes. Betapa mulianya hati ibu, meski hidupnya penuh luka. Aku menatap Arif dalam-dalam. Kalau begitu, kita berdua sama-sama anaknya. Kau mungkin anak yang diasuhnya, aku anak kandungnya. Kita sama-sama punya hutang besar padanya. Arif terdiam sejenak, lalu menunduk. Ya, aku tahu. Meski aku bukan darah dagingnya, aku tetap merasa bersalah. Aku tak bisa membuatnya bahagia. Hidupku pun berantakan. Aku tak bisa memberi banyak untuknya. Mungkin itulah sebabnya ia lebih banyak menutup diri. Kami terdiam lama. Angin sore berhembus, dedaunan berguguran, seolah alam ikut mendengar pembicaraan kami. Dalam hatiku, ada perasaan aneh, campuran antara rasa sakit, lega, dan bingung. Misteri semakin jelas, tapi juga semakin rumit. Aku menarik napas dalam. Arif, aku tak peduli seberapa sulit. Aku hanya ingin satu hal, menemukan ibu dan membuatnya bahagia sebelum terlambat. Aku tak peduli kalau dia menolak lagi. Aku tak peduli kalau ia merasa malu. Aku hanya ingin menebus semua ini. Arif menatapku, lalu perlahan mengangguk. Aku pun ingin begitu. Mungkin inilah waktunya kita bekerja sama. Kau anak kandung, aku anak asuh. Sama-sama punya kewajiban. Mungkin bersama, kita bisa membuatnya kembali percaya. Kata-katanya menyalakan bara kecil di hatiku. Aku merasa Allah mempertemukanku dengan Arif bukan tanpa alasan. Ini bukan sekadar kebetulan. Aku mengulurkan tangan, dan Arif menyambutnya. Di balik genggaman itu, aku merasakan beban yang sama-sama kami tanggung. Seorang ibu, dua anak, satu misteri besar. Aku menatap langit yang mulai temaram, lalu berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku gagal lagi. Jika ini jalan MU, maka tuntunlah langkah kami. Setelah percakapan di taman kota itu, aku dan Arif memilih duduk lebih lama di bangku kayu yang dingin. Senja merambat perlahan, langit berubah jingga, tapi hatiku justru semakin kelam. Ada banyak pertanyaan yang menyesakan, dan aku tahu Arif menyimpan sebagian jawabannya. Aku menatapnya, berusaha tenang. Arif, kau bilang ibu pernah berkata kau bukan darah dagingnya. Bagaimana kau bisa bersamanya sejak kecil? Arif menunduk, nafasnya berat, seperti membawa beban bertahun-tahun. Aku tumbuh tanpa tahu siapa ayah dan ibuku. Yang kuingat hanya diriku kecil, terlantar di pinggir jalan, menangis kelaparan. Lalu seorang perempuan datang. Wajahnya penuh lelah, bajunya sederhana, tapi matanya lembut. Ia menggendongku, membawaku pulang. Perempuan itu, ibumu, Hasan. Sejak hari itu, dialah yang kupanggil ibu. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Bayangan itu begitu jelas di kepalaku. Ibuku yang sudah cukup menderita karena kehilangan anak kandungnya, justru menambah beban dengan memungut seorang anak terlantar. Tapi begitulah beliau. Hatinya tak pernah tega melihat penderitaan orang lain. Arif melanjutkan dengan suara lirih. Aku tumbuh bersama kasih sayangnya, meski sering melihat ia menangis diam-diam. Malam-malam ia duduk di sajadah, menyebut satu nama, Hasan. Saat itu aku kecil, tak mengerti. Kukira Hasan hanya imajinasi seorang ibu yang kesepian. Aku tidak tahu kalau itu nyata, kalau itu namamu. Air mataku tak tertahan. Aku membenamkan wajah ke telapak tangan. Ternyata benar, ibuku tak pernah melupakanku. Meski aku jauh di negeri orang, meski aku tak pernah kirim kabar selain sesekali surat singkat, ia tetap menjaga rindunya dengan doa. Dan Arif, bocah yang bukan darahnya, juga ikut tumbuh di bawah bayangan rindu itu. Arif menatapku lagi. Kau harus tahu, Hasan. Ibu sering dipandang hina oleh orang-orang kampung setelah harta habis. Banyak yang berkata, Siti Aminah bodoh, membesarkan anak pungut padahal anak kandungnya pergi entah kemana. Aku mendengar semua ejekan itu. Kadang aku ingin pergi agar dia tidak semakin dibebani. Tapi setiap kali aku bicara begitu,
Ibu hanya berkata, "Kau tetap anakku. Kalau Hasan kembali, dia akan menerimamu juga. Aku yakin itu." Tangisku pecah. Kata-kata itu menusuk hatiku. Ternyata bahkan dalam doanya, ibuku sudah menyiapkan ruang untuk Arif, seolah ia tahu kami akan dipertemukan suatu hari nanti. Aku berbisik di sela isakan. "Kenapa ibu begitu mulia? Aku ini anak kandungnya, tapi justru aku yang pergi meninggalkan. Kau, anak pungut, justru tetap setia di sisinya." Arif menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "Jangan salahkan dirimu terus, Hasan. Kau pun berjuang demi dia." Aku melihatnya. Ibu sering menatap langit, berkata, "Ya Allah, berilah anakku kekuatan di negeri orang. Kau tak tahu betapa bangganya dia ketika mendengar kabar keberhasilanmu. Tapi kebanggaan itu bercampur luka, karena ia takut tak pernah lagi bisa memelukmu." Aku terdiam, mencoba menahan perasaan yang meledak. Setiap kata dari Arif seperti pisau yang mengupas luka lama. Ternyata hidup ibuku penuh air mata sejak kepergianku. Ia kehilangan aku, namun ia juga takut kehilanganku selamanya. Arif menarik napas panjang, lalu menunduk lagi. "Aku harus jujur, Hasan. Luka terbesar ibu bukan hanya karena kehilanganmu. Ia juga diperlakukan buruk oleh orang-orang yang seharusnya menolong. Hutang yang ia tanggung membuatnya sering dihina. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kau benar-benar anak berbakti, kau tak akan tega meninggalkannya." Kalimat itu sering membuatnya menangis. Tapi di hadapanku, ia tetap tersenyum, pura-pura kuat. Aku mengepalkan tangan. Amarah dan rasa bersalah bercampur. Kenapa dunia begitu kejam pada ibu? Dia yang selalu tulus. Mengapa harus menanggung semuanya sendiri? Arif menatapku dalam. Mungkin itulah ujian yang Allah berikan padanya. Dan sekarang, ujian itu juga diberikan padamu. Kau harus memilih, menyerah pada penyesalan, atau berdiri dan menebus semuanya. Ibu masih ada, Hasan. Meski ia menolak, aku yakin di dalam hatinya ia tetap merindukanmu. Dia hanya takut kau ikut menanggung malu yang ia rasa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Kata-kata Arif benar. Ini bukan saatnya meratap lagi. Aku harus melihat semua ini sebagai ujian iman, sebagaimana yang kujalani sejak kembali pulang. Aku menatap Arif. "Terima kasih, Arif. Kau sudah menjadi saksi hidup betapa besar pengorbanan ibu. Kau juga anaknya, meski bukan darah dagingnya. Mulai sekarang, kita bersama-sama. Aku tak ingin lagi ada jarak antara kita. Aku akan menganggapmu saudara." Arif menatapku dengan mata berkaca, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku tak sendiri lagi. Kita sama-sama anak ibu." Kami terdiam, menatap senja yang kian memerah. Hati kami sama-sama penuh luka, tapi di dalam luka itu ada satu cahaya. Cinta seorang ibu yang begitu besar, yang mampu merangkul dua anak dari jalan yang berbeda. Aku berbisik lirih sambil menatap langit. "Ya Allah, aku berjanji tak akan menyerah. Bimbing aku untuk menemukan jalan kembali kepada ibu." Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Arif terus menggema di kepalaku. Bayangan ibu yang menangis di atas sajadah, menyebut namaku berulang kali, menusuk hatiku tanpa ampun. Setiap detik terasa seperti cambuk yang menyadarkan betapa besar dosa lalai yang pernah kulakukan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi koper yang masih penuh dengan hadiah. Semua benda itu terasa hambar. Perhiasan, kain sutra, obat-obatan, semuanya seakan kehilangan arti. Karena aku tahu, yang diinginkan ibu bukan barang-barang itu. Yang ia butuhkan hanyalah kehadiranku, pelukan anaknya, dan ketenangan bahwa ia tak lagi sendirian. Tanpa pikir panjang, aku bangkit. Aku mengambil air wudhu. Air yang dingin membasahi wajahku, membuatku sedikit sadar dari kelelahan pikiran. Dengan langkah gontai, aku membentangkan sajadah di lantai kamar kecil itu. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Malam terasa begitu sunyi, tapi dalam kesunyian itu ada ruang luas untukku bercakap dengan Sang Pencipta. Aku berdiri, melaksanakan sholat 2 rakaat. Setiap gerakan terasa berat karena tangis tak bisa kutahan. Sujudku lebih lama dari biasanya. Keningku menempel erat pada sajadah. Air mata membasahi kainnya. Aku berbisik lirih. "Ya Allah, aku hamba MU yang lemah. Aku pulang dengan niat membahagiakan ibuku, tapi justru aku menemukan luka.
Jangan biarkan aku jatuh dalam putus asa. Tuntun aku, agar aku bisa menebus kesalahanku pada ibu. Setelah salam, aku tetap duduk bersila. Tanganku terangkat, hatiku bergetar. Doa mengalir begitu saja, bukan dari hafalan, melainkan dari kedalaman hati. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku mencintai ibuku. Engkau tahu betapa aku merindukannya. 10 tahun aku jauh. 10 tahun aku lalai. Ampuni aku, ya Allah. Jika Engkau masih memberiku kesempatan, izinkan aku memeluknya lagi. Izinkan aku mendengar suaranya memanggilku dengan penuh cinta, bukan penolakan. Jangan biarkan aku menyesal seumur hidup. Tangisku semakin deras. Kata-kata nyaris terputus karena sesenggukan. Aku teringat malam-malam di Jepang, ketika aku terlalu sibuk bekerja hingga kadang menunda ibadah. Aku menyesal. Seandainya saat itu aku lebih sering bersujud, mungkin hatiku akan lebih peka mendengar rindu ibu. Aku memukul dada dengan ringan, berulang kali, sambil berkata pada diri sendiri, Hasan, kau egois. Kau sibuk mengejar dunia, sementara ibu memikul derita sendirian. Kau lupa bahwa ridho Allah ada pada ridho ibu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, gemetar hebat. Suasana kamar makin sepi, tapi hatiku terasa penuh dengan suara-suara penyesalan. Sampai akhirnya aku menemukan satu ketenangan. Meski semua sudah terjadi, aku masih punya waktu. Ibu masih hidup. Aku masih bisa berjuang. Aku teringat pesan Ustadz Karim, jangan lepaskan doa, jangan lepaskan usaha. Kata-kata itu bagai cahaya yang menuntunku di tengah gelap. Aku sadar, doa bukan sekadar ucapan, melainkan jembatan antara hatiku yang hancur dengan rahmat Allah yang tak terbatas. Aku kembali sujud. Kali ini lebih lama. Seakan aku ingin larut selamanya di lantai dingin itu. Ya Allah, jangan biarkan ibuku pergi sebelum aku sempat menebus semua. Jika memang ini ujian, kuatkan aku. Jadikan air mataku ini saksi, bahwa aku sungguh menyesal, bahwa aku sungguh ingin berbakti. Jangan biarkan aku terlambat lagi. Hening. Aku tidak mendengar apa-apa selain degup jantungku sendiri. Tapi di dalam hati, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan. Seolah Allah sedang menepuk pundakku, berkata, jangan takut, aku mendengarmu. Aku duduk lama di atas sajadah, membiarkan air mata mengering dengan sendirinya. Hati yang sebelumnya penuh kegelisahan, perlahan mulai dipenuhi tekad. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Ibu mungkin akan terus menolak, mungkin akan terus menyembunyikan diri. Tapi aku tidak boleh menyerah. Malam itu, aku menutup doa dengan satu janji. Aku akan mencari ibu sampai kutemukan. Aku akan terus bersujud sampai Engkau, ya Allah, meridai langkahku. Aku tidak akan berhenti, meski dunia menertawakan, meski tubuhku lelah, meski hatiku berkali-kali hancur. Karena aku yakin, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba yang tulus. Angin malam masuk lewat jendela kecil, membawa kesejukan yang menenangkan. Aku merebahkan tubuhku perlahan, membiarkan kelopak mata tertutup dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, esok pagi aku harus melangkah lagi, dan langkah itu akan membawaku semakin dekat pada jawaban, meski mungkin juga semakin dekat pada luka. Pagi itu udara terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang berat menggantung di langit. Aku berjalan bersama Arif, menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Kami mencari lagi sosok ibu. Hatiku berdebar tak karuan, entah karena harapan atau ketakutan. Malam sebelumnya aku sudah berdoa, menangis, memohon kepada Allah agar diberi kesempatan terakhir. Dan pagi ini, aku merasa doa itu akan segera dijawab, meski dengan cara yang tak terduga. Kami berbelok ke arah pasar yang pernah menjadi saksi pertemuanku dengan perempuan tua itu. Dari kejauhan, aku melihat kerumunan kecil. Orang-orang berdiri melingkar, wajah mereka tampak murung. Degup jantungku makin cepat. Aku tahu, firasat ini jarang salah. Aku berlari mendekat, menerobos kerumunan. Di tengah lingkaran itu, tubuh seorang perempuan tua terbaring lemah di atas trotoar. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, matanya terpejam seakan tertidur, namun tak ada lagi hembusan napas yang keluar. Tangannya masih menggenggam kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Aku terhenti. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Itu dia. Itu ibu. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Aku berlutut di sampingnya, mengguncang tubuhnya pelan. Bu, bangun. Bu, ini aku,
Hasan, aku pulang. Jangan tinggalkan aku sekarang. Suaraku pecah, bergema di antara kerumunan yang terdiam. Arif berdiri di sampingku, wajahnya juga basah oleh air mata. Ia menunduk, memejamkan mata, seakan tak sanggup menatap. Ibu, bisiknya lirih. Tanganku gemetar saat mencoba membuka genggaman kain lusuh itu. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku terhenti. Selembar foto tua, sudah kusam dan terlipat berkali-kali. Foto itu adalah fotoku ketika masih kecil, tersenyum polos di pangkuan ibu. Dan bersama foto itu, ada secari kertas berisi tulisan tangan yang samar karena air mata. Aku membacanya dengan suara bergetar. Ya Allah, jagalah anakku Hasan di negeri orang. Jika aku harus lapar, jangan biarkan dia merasakan sakit. Jika aku harus hina, jangan biarkan dia terhina. Jadikan aku perisainya, hingga ia kembali dengan selamat. Aku jatuh tersungkur, menangis histeris di atas tubuh ibu. Ternyata benar, meski ia menolak mengakuiku, meski ia menyembunyikan diri, cintanya padaku tak pernah hilang. Ia tetap mendoakan, tetap menjaga, bahkan rela dirinya hancur asal aku selamat. Orang-orang yang menonton ikut terisak. Ada yang menunduk, ada yang beristighfar lirih. Sementara aku, hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin berteriak pada dunia. Kenapa baru sekarang? Kenapa aku terlambat? Arif memegang pundakku erat. Suaranya parau tapi tegas. Hasan, jangan salahkan dirimu terus. Ibu sudah berjuang sampai akhir. Dia pergi dengan doa di bibirnya. Doa untukmu. Jangan biarkan doa itu sia-sia. Aku menatap wajah ibu yang damai. Meski hidupnya penuh derita, kini ia beristirahat dalam tenang. Tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanya doa yang ia titipkan. Aku mencium keningnya. Air mataku jatuh di kulitnya yang dingin. Bu, maafkan aku. Aku terlalu lama. Tapi aku berjanji, aku akan hidup dengan doa yang kau tinggalkan. Aku akan menjaga nama baikmu. Aku akan terus berbakti meski kau sudah tiada. Aku akan mencintai Arif seperti saudara kandungku, karena aku tahu, itulah yang kau inginkan. Kerumunan perlahan bubar, meninggalkan kami bertiga. Aku, Arif, dan jasad ibu. Langit mendung, lalu hujan turun rintik-rintik, seakan langit pun ikut menangis. Aku memeluk tubuh ibu, tak peduli basah, tak peduli pandangan orang. Di dalam hatiku, aku mendengar bisikan lirih, seakan datang dari keheningan. Jangan menyesal lagi, nak. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Jadilah anak yang selalu ingat pada Allah, karena hanya itu yang kuinginkan. Aku menangis semakin keras, namun ada ketenangan yang perlahan menyelinap. Aku sadar, ini bukan akhir. Ini awal dari sebuah janji baru. Janji untuk hidup dengan ridho ibu, janji untuk selalu dekat dengan Allah. Aku menengadah ke langit, membiarkan air mata bercampur dengan hujan. Ya Allah, Engkau sudah memanggil ibuku dengan cara yang indah. Terimalah dia dengan kasih sayang MU. Ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, muliakan derajatnya. Dan jangan biarkan aku jauh dari jalan MU lagi. Hujan turun semakin deras. Orang-orang mulai kembali berdatangan untuk membantu mengurus jenazah ibu. Aku dan Arif berdiri bersama, menatap tubuh yang akan segera kami antar ke peristirahatan terakhir. Hati kami hancur, tapi tekad kami bulat. Kami tidak akan membiarkan pengorbanan ibu hilang begitu saja. Hari itu, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Cinta seorang ibu yang rela menanggung lapar, hina, dan derita demi kebahagiaan anaknya. Cinta yang tetap ada meski disembunyikan. Cinta yang abadi bahkan sampai maut menjemput. Dan aku tahu, doa ibu tidak pernah berhenti. Doa itu akan terus hidup, menjadi cahaya yang menuntunku dalam setiap langkah.